Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufal Hadi Praditya dengan NPM 22753090, kelas 5C, Prodi Manajemen Informatika. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan atau melaporkan tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu instalasi server Linux Ubuntu. Pertama-tama, kita harus punya dulu nih yang namanya ISO dari server Linux Ubuntu tersebut. Kita bisa cari di Google seperti Linux Ubuntu server. Nah, di sini kita download aja sesuai dengan spesifikasi dari laptop. Nah, lalu setelah itu kita mulai instalasi servernya. Karena di sini saya sudah install server, nanti saya lanjutkan di server yang sudah saya instalasi. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana dari awal kita menginstal server tersebut. Jadi di sini kita tulis saja namanya, misalkan namanya Aufa, itu nama saya. Terus kita cari ISO-nya yang udah kita download tadi. Saya naruhnya di SRC di Kaldis C. Kita taruh saja di sini. Nah, ini tinggal next next saja. Nah, ini kita buat ngatur RAM-nya. Ini buat ngatur penyimpanannya, harddisknya. Baru kita finish. Kita start aja. Kita pencet ini. Pilih bahasanya English. Terus kita down. Enter-enter aja. Kita down. Nah, di sini kita bisa setting di sininya untuk memaksimalkan penyimpanan. Hah, manggil, manggil gua. Kita save. Nah, ini buat memaksimalkan penyimpanan. Kita down, kita continue aja. Nah, ini kita nama-namanya segala macam. Wah, down, continue, kita down aja. Ini kita skip-skip aja, kita down. Nah, sini kita akan mulai instalasi. Kalau instalasi sudah selesai, kita langsung masuk ke servernya. Jadi di sini kan karena saya sudah menginstal server tersebut, jadi ini kita skip aja, kita matiin aja, terus kita hapus. Lalu ini kita sudah, coba kita ribet aja. Di sini kita lihat tutorial yang diberikan oleh Pak Fatur. Nah,
Sebentar, ini ada sedikit error. Kita lanjut login. Apa lagi PW ini? Nah, set. Dah. Sini kita sudah masuk ke dalam server yang sudah kita install. Jadi pertama-tama di sini kita harus mengupdate server kita dengan perintah sudo apt update. Ini kita masukin password kita. Nah, kita sudah melakukan update terhadap server kita, lalu kita masuk ke dalam sudo dengan perintah sudo su. Jadi sudo ini hak hak sudo. Jadi kayak kita nih punya otoritas yang paling tinggi gitulah dalam server ini. Jadi kita bisa setting-setting semua kita tanpa ada batasan dalam server ini. Jadi kita sudah masuk ke dalam root, lalu kita melakukan instalasi Apache di dalam server kita. Karena di sini saya sudah install Apache, jadi kita nggak menunggu lama lagi. Terus kita lanjut ke yang UFW app list ya. Jadi UFW app list ini adalah kayak alat konfigurasi firewall default Ubuntu. Jadi dia disebut uncomplicated firewall atau biasa disingkat UFW. UFW atau UFW. Alat ini memiliki berbagai profil aplikasi untuk mencantumkan semua profil aplikasi UFW yang tersedia saat ini. Jadi untuk mencantumkan semua profil aplikasi UFW yang tersedia saat ini, kita harus menjalankan perintah sudo. Karena kita udah masuk ke sudo, jadi kita nggak usah harus ngetik sudo lagi. Kita langsung aja UFW wplist. Nah, ini yang sudah tersedia saat ini, yang sudah ada di server saya. Jadi Apache ini adalah profil profil ini cuman ngebuka port 80. Terus Apache full ini profil ini membuka port 80, lalu lintas web normal tidak terenkripsi, dan port 443 lalu lintas terenkripsi TLS atau SSL. Terus di sini ada Apache Secure, profil ini hanya membuka port 443 lalu lintas terenkripsi TLS atau SSL. Untuk saat ini yang terbaik kita mengizinkannya hanya koneksi pada port 80 karena ini adalah instalasi Apache baru dan Anda belum memiliki sertifikat TLS atau SSL yang dikonfigurasi untuk mengizinkan lalu lintas HTTPS di server Anda. Untuk hanya mengizinkan lalu lintas pada port 80, gunakan Apache Profile. Jadi di sini kita menggunakan perintah UFW fw allow in Apache. Ini untuk mengizinkan hanya di port 80 saja. Dan sebentar. Lalu setelah itu kita verify perubahannya dengan menggunakan perintah UFW start. Enggak, ini kita ngelihat
Kalau misalkan statusnya masih unactive, kita bisa menggunakan perintah enable. Nah, kalau misalkan ada beberapa eh mungkin ada beberapa orang yang bingung ya kayak UFW statusnya ini masih inactive gitu. Kita bisa menggunakan perintah UFW enable untuk mengaktifkan hal tersebut. Lalu, hmm, nah karena sudah di sini tulisannya allow, berarti lalu lintas atau traffic di port 80 udah diizinkan melalui firewall. Tuh. Tapi di sini open SSH-nya belum muncul lah. Nanti kita bisa. Nah, nanti kita tinggal ketik untuk ngeceknya apakah EPS-nya sudah berjalan tuh bisa dengan alamat TTP your server IP address. Jadi kita harus ngecek dulu IP address kita apa dengan perintah IPADDR. IPADDR. Nah, di sini yang 192.168.221.4 ini adalah IP address kita yang ada di server kita. Jadi kita bisa nyari di dalam Google Chrome kita atau search engine dimanapun lah, entah pakai Yahoo atau Yahoo, entah pakai Firefox atau Google Chrome bisa, tinggal tulis aja http titik dua garis miring, terus kita tulis ini kita IP address kita 8.2.1.4. Nah, di sini karena saya sudah membuat sebuah HTML, jadi keluarnya gini. Kalau misalkan memang belum sama sekali, dia bakal keluar seperti halaman di bawah ini. Jadi kayak Ubuntu FS to default page kayak gini. Kalau misalkan memang kita belum mengatur di HTML-nya ya. Nah, ini kita skip aja. Kita lanjut ke step 2, installing MySQL. Jadi di sini kita menginstal itu dengan menggunakan perintah apt install. Sudah apt install MySQL server. Is already the newest version. Karena di sini saya sudah menginstal MySQL-nya, jadi ya keluarnya kayak gini, gitu. Nah, terus di sini ada peringatan ya. Mulai dari Juli 2022, kesalahan akan terjadi saat Anda menjalankan MySQL Secure Installation script tanpa konfigurasi lebih lanjut. Alasannya adalah script ini akan mencoba menyetel kata sandi untuk akun MySQL root instalasi, tetapi secara default pada instalasi Ubuntu, akun ini tidak dikonfigurasi untuk terhubung menggunakan kata sandi. Sebelum Juli 2022, script ini akan gagal secara diam-diam setelah eh, mencoba menyetel kata sandi akun root dan melanjutkan perintah lainnya. Namun, saat tulisan ini dibuat, script ini akan menampilkan kesalahan berikut setelah Anda memasukkan dan mengkonfirmasi kata sandi. Nah, kesalahannya di sini. Ini menyebabkan script masuk ke dalam putaran rekursif yang hanya dapat dihentikan dengan menutup jendela terminal Anda. Gitu. Nah, ini cara penanganannya seperti ini. Jadi kita harus menyesuaikan pengguna root MySQL dulu dengan di sini dengan perintah sudo MySQL ini buat masuk ke dalam MySQL-nya. Sudo MySQL. Dia masuk ke dalam MySQL ya kan. Nah, kalau misalkan udah masuk ke dalam MySQL ini kita langsung masukinnya perintah alter user root localhost identified with MySQL native password by password. Password ini kita apa namanya? Kita ngatur password kita sendiri yang di sini. Jadi kayak misalkan passwordnya apa gitu bla 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 gitu. Langsung exit aja karena di sini saya sudah mengkonfigurasi hal tersebut. Langsung exit aja. Di sini bisa kita langsung MySQL secret selection. Terus
Di sini sebenarnya perintah-perintah untuk membuat ini aja ya, apa namanya, buat password nih, kita jelasin di sini ya. Jadi, eh di sini nanti kita dikasih pilihan level password. Nah, kalau misalkan kita milih 0, dia bakal low. Jadi kayak misalkan kita nulis ABCD sampai 8, itu udah bisa. Nah, kalau misalkan kita nulis medium, dia harus memenuhi kriteria yang di sini. Jadi ada numeric, mixed case, dan special character. Udah. Nah, kalau misalkan kita milih yang dua atau strong, dia lebih banyak lagi. Ada numeric, mixed case, special character, dan dictionary. Dictionary. Nah, kita skip aja. Kita langsung ke instalasi PHP-nya. Karena di sini saya sudah bisa di sini tanpa harus ya, karena memang di sini hanya buat percobaan saya, jadi saya nggak memasukin atau menyetel supaya mereka pakai password itu enggak. Jadi kalau kita bisa mengakses ini tanpa password karena di sini hanya untuk belajar saja. Nah, kita lanjut ke instalasi PHP ya. Nah, you have Apache installed. Anda telah menginstal Apache untuk menyajikan konten Anda dan menginstal MySQL untuk menyimpan dan mengelola data Anda. PHP ini adalah komponen pengaturan kami yang akan memproses kode untuk menampilkan konten dinamis kepada pengguna akhir. Selain PHP paket tersebut, Anda akan memerlukan PHP MySQL. Modul PHP yang memungkinkan PHP untuk berkomunikasi dengan basis data berbasis MySQL. Jadi kita perlu yang namanya Apache 2 mod PHP. Karena di sini saya sudah menginstal. Oke, ini perintahnya install PHP zip Apache 2 mod PHP MySQL. Kalau pencet. Ini buat instalasinya ya. Ini build toolkit kayaknya tipe. Kita coba aja langsung ya. Karena saya sudah menginstal. Nah, nih kalau misalkan kita sudah menginstal, dia bakal dia bakal keluar tampilan seperti ini. PHP 812 ini versinya ya. Ya benar. Di sini saya PHP 836. Terus sudah selesai seperti itu, kita harus di langkah selanjutnya mengubah indeks directory Apache. Ini opsional sebenarnya. Mau kita lakuin apa enggaknya. Tapi di sini saya ngelakuin hal tersebut karena takutnya memang nanti ya bakal diperluin. Jadi di sini perintahnya sudo nano tc fetch mod enable pencet configuration. Oh, salah tipe saya. Sudo nano tc fetch. Jadi page 2. Hmm.
Tipe kah ini? Sudah nano. Ah, ini directory, cuma nggak bisa dimasukin. Jadi page. Nah ini bisa. Jadi kayaknya error apa gimana nggak tahu ya. Nah lalu setelah itu kita masuk ke mods enable. Mana mods enable? Nah, mods enable. Lah, mods and nah, TLS. Sini kita nyari yang namanya dir configuration ya. Ini ada nih. Kita chat nano dir. Nah, di sini saya sudah melakukan perubahan. Jadi perubahannya simpel. Kita cuman pindahin yang teks index.php ini kita pindahin ke depan. Jadi disorot di paling depan ke posisi pertama. Begitu doang. Nah, kita keluar. Kita lanjut ke step selanjutnya. Berarti di installing PHP extension. Ini opsional juga ya sebenarnya. Cuman di sini saya sudah melakukan instalasi juga sebenarnya. Jadi tinggal kita lihat aja ya di show PHP strip CLI ini. Sebenarnya buat contoh doang ya. For example, to find out what the PHP module does you call practice. Kalau misalkan kita mau melihat mengetahui PHP strip CLI fungsi modul tersebut dapat mengetik perintah di bawah ini show PHP CLI. Nah, ini cuma buat ngecek doang ya. Nah, kita lanjut ke step keempat, yaitu creating a virtual host for your website. Membuat host virtual host untuk website Anda. Di sini kita harus membuat sebuah directory dulu, sudo mcdir var www your domain. Coba ya. Sebenarnya saya sudah buat juga di sini. Kita langsung lihat saja. Domainnya var dulu. Oh, kita cek data ini. Sudah masuk kan ke sini. Jadi di sini saya sudah membuat directory saya. Saya namainnya aufa.753.090.ac.id. Kita membuat directory berdasarkan nama domain yang ingin kita buat. Terus berikutnya kita harus menetapkan kepemilikan directory dengan user variable environment variable yang akan merujuk ke pengguna sistem Anda saat ini. Kita menggunakan perintah sudo chown minr user user var www your domain. Ini direktorinya. Ini chown r ini supaya menetapkan kepemilikan user ini. Terus habis itu kita buka berkas konfigurasi baru. Jadi kita di sini buat konfigurasi baru menggunakan perintah nano di directory etc fh2 set available. Jadi kita membuatnya di directory set available ya yang ada di directory-directory yang ini nih, etc sama fh. Karena saya sudah buat,
Kita langsung masuk saja ke dalam file yang udah kita buat, yang sudah saya buat. Betul. Bisa. Nah, sini saya udah buat konfigurasinya. Nama servernya aufa2275309.ac.id, server aliasnya www.aufa2275309.ac.id, server adminnya webmaster, localhost, dokumen rootnya kita ngambil dari yang tadi yang udah kita buat di atas ini. Kita ngambil dokumen rootnya dari situ. Terus setelah itu kita harus nge-enable atau menjalankan ya, menggunakan perintah a2 ensite. Kita keluar dulu dari sini, sudo aufa2275309.ac.id. Nah, already enable karena udah saya enable, jadi dia udah tulisannya already enable. Terus kita lanjut ke yang kedua, yaitu nah di sini kita baca dulu sini ya. Anda mungkin ingin menonaktifkan situs web default yang terinstall bersama Apache. Hal ini diperlukan jika Anda tidak menggunakan nama domain khusus, karena dalam kasus ini konfigurasi default Apache akan menggantikan host virtual Anda. Untuk menonaktifkan situs web default Apache, kita menggunakan perintah yang namanya sudo a2 decide 000 strip default. Kita tuliskan perintah default set. Nah, already disable. Karena udah saya disable, jadi tulisannya already disable ya. Kita setelah itu menjalankan sudo apache 2ctl untuk memastikan berkas konfigurasi kita tidak mengandung kesalahan sintaksis. Kita coba apache 2ctl config test. Sintaks oke. Jadi di sini ada beberapa error ya. Tadi saya menemukan beberapa error. Seperti sebentar, saya tadi sempat nyari-nyari di sini. Nah, errornya ini. Could not reliable determine the server's fully qualified domain name. Ya, ini pokoknya. Kalau misalkan Anda menemukan error seperti ini solusinya di sini. Jadi kita tinggal pencet sudo nano apache. Jadi kita mengatur konfigurasinya ya. Konfigurasi dari apache-nya. Nah, di sini tinggal scroll ke bawah sampai mentok. Kalau saya naruhnya di paling bawah sini. Tinggal tulis server name alpha2275309.ac.id. Bisa juga menggunakan IP address ya. Coba kita samain aja lah. Nah, kita lanjut ke tutorial lewat page. Setelah itu kita chat sistem CTL. Jadi kita menggunakan perintah ini supaya perubahan ini berlaku ya. Lalu setelah itu kita membuat HTML-nya untuk website kita ya. Kita bisa menggunakan perintah nano var. Tadi kita sudah membuat directory untuk naruh indeks HTML ya. Coba kita cd aja supaya bisa kita lihat dulu.
Nah, di sini kan kita udah membuat direktori ya. Saya udah membuat direktori yang namanya OVA 22753090. Itu domain yang saya punya. Terus kita buat di dalam direktori tersebut kita buat indeks HTML. Kita nano aja. Dengan perintah nano ya kalau misalkan mau buat enter. Nah, sini saya udah buat kayak gini. Kalau udah buat kayak gini, tinggal kita coba di sini HTTP, terus IP addressnya udah keluar kan? Hello World, titelnya bukan gini ya. Ini hasil dari indeks HTML di sini ya. Aku coba tadi ya. Nah, salah pencet. Step kelima, kita menguji pemrosesan PHP di server web kita. Jadi kita gunakan perintah nano, domainnya tadi over.nano.html info.php. Terus kita klik perintah ini. Set, oke, kita enter aja. Kita coba di sini ya. Baiklah, tadi ada sedikit gangguan. Yang menyebabkan record saya hilang. Tadi kita lanjut ke dalam sini ke sini ya. Tadi karena saya sudah berhasil, ntar kita ulang lagi kali ya. Dari nano, var,
Nggak bisa karena kurang tahu ya. Tapi saya sudah record cuman quarternya hilang yang bagian saya memperlihatkan ini. Nah, di sini saya sudah membuat to-do list juga ya. Jadi kita lanjut aja dari sini ya. Sini kita ini perintah RM ini buat nge-remove. Kita lanjut ke ini. Kita masuk ke MySQL ya. Files. Lupa lagi. Create database, example database. Kita ulang aja kali ya. Sedikit ulang aja lah. Create database aja. Identify, identify, identified by passwordnya. Nah, ini kita skip, kita kasih izin buat usernya ini supaya bisa mengakses ke example database-nya. Ah, tadi UFA ya namanya ya. Mm-mm. Ini buat perizinan untuk akses ya, hak aksesnya. Hmm, orang kan on si A tuh sampel usernya itu tadi OVA. Nah, oke, kita isi lagi. Masuknya tadi OVA juga. Udah, kita show database. Oh, ada kan database-nya A. Tadi kan kita, tadi saya sudah buat, cuman nggak record, jadi kita ulang lagi. Kita buat dari awal lagi. Terus kita pantesan. Apa lagi PW-nya apa ya? Alpha. Ini benar. Nah, itu kita udah buat tadi kan.
Ini tadi saya udah buat nih, cuman error. Eh, nggak record tadi. Kita buat ulang aja. Ulang aja. Dimiliki, dimiliki dia item ID. Item, ya, ini nama nggak bisa ya. Oh, sama-sama. Jadi, soal pencet. Dan kita buat value-nya satu aja lah. Seperti. Nah, keluarkan. Nah, B, C, D. Dah, kelar. Select from. Ah, keluarkan. Nah, ini item ID ini kan primary key ya. Dia ngurut gini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini karena kita buat auto increment. Begitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot nulis lagi ID-nya. Kita isi aja. Nah, ini kita langsung buat ini lagi tadi ya.
Karena tadi saya sudah buat, jadi kita nggak usah buat lagi. Kita langsung lihat aja di sini apa yang udah saya buat tadi ya. Ya, bisa. Nggak ada. Jadi lah. Nah, oke. Jadi, user ini kita namain example user sesuai dengan apa yang tadi kita masukin. Karena tadi yang di contoh kedua itu kita masukinnya A, jadi harusnya kita di sini masukinnya A ya. Karena di sini karena di sini saya sudah buat sebelumnya itu example usernya itu kita namain example user. Terus passwordnya kita buat AUFA. Nah, kita database ini kita ngambil dari database yang example database ya. Kalau misalkan tadi kan kita buatnya example kita buat databasenya itu kan A kan namanya. Karena di sini saya buatnya example database jadi kita coba ya. Example user ganti jadi Alpha. Bisa bisa sih. Database kita ambil dari A. Permission denied. Permission denied kenapa? Karena kita nggak memiliki akses buat gitu. Kita nol aja lah. Unwritable. Karena tadi kita pakai chown itu ya. Harusnya kita chown dulu tadi. Chown itu buat anuin, buat ngasih akses buat kita. So, hmm, nah, gitu. Di sini saya sudah buat creatable sample database. Nah, di sini kita ngambil database dari example database, user example user, passwordnya Alpha, tabelnya kita ambil table to do list tadi yang udah kita buat ya. Itu baru kita cari di sini HTTP. Apa tadi? To do list ya. Keluar karena udah kita buat tadi ya. Tapi sayangnya videonya nggak ke-record karena saya salah pencet. Jadi begitu. Dah, baiklah sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.